Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan menyaksikan pertarungan konduktor terhebat, tembaga melawan aluminium. Coba deh, pikirin sebentar. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, logam pekerja keras tak kasat mata apa sih yang sebetulnya jadi sumber tenaga buat semua perangkat di hidup kita? Mulai dari lampu di kamar, sampai smartphone yang lagi Anda pegang ini. Nah, ini dia dua petarungnya. Di sudut merah, kita punya sang juara kelas berat, tembaga. Dan sebagai penantangnya, di sudut biru, si lincah kelas ringan, aluminium. Keduanya punya satu misi utama, mengalirkan listrik dengan cara seefisien mungkin. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertarungan ini ya jelas bukan di ring tinju beneran. Tapi pertarungan ini nyata dan terjadi setiap hari secara diam-diam di dalam setiap kabel, setiap sirkuit dan tiang listrik di sekitar kita. Keduanya terus bersaing untuk nganterin daya listrik sampai ke rumah Anda. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita mulai pertarungannya, kita harus paham dulu dong aturan mainnya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah material itu bisa disebut sebagai konduktor listrik yang hebat? Kalau menurut definisinya, konduktor listrik itu adalah material yang punya kemampuan buat menghantarkan arus listrik. Nah, rahasia utamanya cuma satu. Dia punya banyak banget yang namanya elektron bebas. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi lautan elektron. Anggap aja atom-atom di dalam logam itu kayak pulau-pulau kecil. Nah, elektron-elektron terluarnya itu nggak terikat kuat di satu pulau, tapi mereka malah membentuk semacam lautan yang mengelilingi semua pulau itu. Karena mereka mengapung bebas, mereka bisa bergerak kemana aja. Dan gerakan massal dari lautan elektron inilah yang kita kenal sebagai arus listrik. Keren kan? Oke, aturan mainnya udah jelas, dasar-dasarnya udah kita pegang. Sekarang, saatnya pertarungan dimulai. Mari kita lihat gimana tembaga dan aluminium beradu kekuatan dalam 3 ronde yang paling menentukan. Ronde pertama, kekuatan murni. Di sini kita cuma fokus ke satu hal. Siapa yang paling jago menghantarkan listrik dengan hambatan paling minim? Nah, grafiknya nunjukin jawaban yang jelas banget. Ini adalah nilai resistivitas listrik. Gampangnya, seberapa kuat sebuah bahan ngelawan aliran listrik. Jadi, makin kecil angkanya, ya makin bagus. Tembaga punya angka 1,7, sedangkan aluminium 2,8. Jadi, nggak diragukan lagi, tembaga adalah konduktor yang lebih superior. Ronde pertama dimenangkan oleh tembaga. Tapi jangan senang dulu buat pendukung tembaga. Pertarungan masih panjang. Dalam dunia material, kekuatan murni itu bukan segalanya. Bobot juga jadi faktor yang krusial. Yuk, kita masuk ke ronde kedua, kelas berat. Wow, lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Tembaga itu jauh lebih padat, hampir 3 kali lipat beratnya dibanding aluminium. Artinya apa? Untuk ukuran yang sama, aluminium itu jauh lebih ringan. Coba bayangkan kabel listrik yang membentang puluhan kilometer. Kalau kabelnya lebih enteng, tiang penyangganya bisa lebih sedikit dan biayanya pun lebih murah. Di ronde ini, aluminium menang telak. Skor jadi imbang 1-1. Oke, skor imbang 1-1. Ini dia, ronde penentuan. Seringkali faktor yang paling menentukan di dunia nyata, apalagi kalau bukan soal biaya. Ronde ketiga, duel harga. Dan di ronde ini, pemenangnya sangat-sangat jelas. Tembaga itu secara konsisten harganya jauh lebih mahal daripada aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu lebih melimpah di kerak bumi. Jadi, untuk proyek-proyek skala besar, aluminium jelas jadi solusi yang jauh lebih ekonomis. Jadi, ronde ketiga dan penentuan ini dimenangkan oleh aluminium. Jadi, setelah 3 ronde yang sengit, dengan skor akhir 2-1 buat aluminium, apakah artinya aluminium adalah juaranya? Nah, disinilah letak keindahan dunia rekayasa. Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nggak ada satu pemenang mutlak. Juaranya sangat tergantung pada untuk apa material itu digunakan. Tabel ini merangkum semuanya dengan baik. Untuk hal-hal seperti kumparan motor dan trafo, di mana kita butuh konduktivitas maksimal di ruang yang super sempit, tembaga adalah juaranya, nggak ada lawan. Tapi, untuk jaringan listrik di udara yang membentang jauh, di mana bobot ringan dan biaya jadi raja, aluminium yang berkuasa. Terus, gimana sama papan sirkuit kecil di dalam gadget kita? Nah, di situ tembaga kembali jadi juara, karena konduktivitasnya yang superior.
Semua perbandingan ini sebenarnya membawa kita ke sebuah kesimpulan yang lebih besar lagi, yaitu tentang seni dari rekayasa itu sendiri, bagaimana kita memilih alat yang paling tepat untuk sebuah pekerjaan. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting dari pembahasan kita, ini dia. Tujuannya bukan untuk menemukan bahan yang terbaik secara umum, tapi untuk menemukan bahan yang paling tepat untuk sebuah tugas yang spesifik. Setiap pilihan adalah soal kompromi antara performa, berat, dan tentu saja biaya. Nah, ini yang meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan menarik untuk masa depan. Seiring kita membangun dunia yang semakin bergantung pada listrik, ada mobil listrik, energi terbarukan, jaringan pintar, kira-kira material apa yang akan jadi juara berikutnya? Apakah penantang baru akan muncul untuk menggantikan dominasi tembaga dan aluminium? Mari kita pikirkan bersama.